Rangkaian acara spesial hari kedua dari Indonesia Debat Capital and Bio Summit 2025. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan itu di hari kedua, tepatnya di Mega Session ini, dengan banyaknya pemikiran baru, praktik-praktik nyata dan juga inspirasi dari pemimpin lintas generasi. Kalau kita cerita AI, hal pertama yang Bapak Ibu mulai pikirkan adalah kata perubahan. Oke? Karena sesuatu tentang perubahan yaitu adalah bahwa change is inevitable. Sebuah perubahan itu tidak bisa dibendung. Perubahan pasti 100% akan terjadi. Mau cepat mau pelan, tapi pasti akan terjadi. Yang saya pahami bonus demografi itu jalurnya cuma dua Bapak Ibu. Satu, membuat kita leapfrogging ekonomi kita, membuat kita bisa meroket ekonominya. Atau dua, justru akan menjadi beban yang sangat besar. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai bencana buat kita. Saya percaya bahwa di company manapun yang namanya people itu membutuhkan purpose gitu. Apabila sebuah company tidak punya purpose, maka akan sangat sulit untuk membuat company tersebut menjadi people centered gitu ya. Purpose itu bukan hanya di company, bahkan di pribadi pun semua orang butuh purpose. Apakah itu monetary, ataukah itu family, ataupun higher calling, I don't know. Tapi everyone needs a purpose. Bapak Ibu sekalian, saya coba memberikan satu materi berkaitan dengan peran daripada HR yang bergeser di era digital ini. Kalau bukan karena tinta, tidak akan mungkin kugubah puisi ini. Kalau bukan karena cinta, tidak mungkin aku akan hadir di sini. Pertama sekali tentu suatu kebahagiaan saya bisa hadir di sini, sharing dan kemudian juga menyampaikan beberapa hal yang menurut saya ini penting karena kita semua adalah bagian dari satu ekosistem besar untuk membangun human capital, untuk membangun ketenaga kerjaan di Indonesia. Ini kita punya sekarang namanya pembelajaran terintegrasi ya, atau corporate university. Setiap instansi wajib membangun namanya corporate university. Apa corporate university? Di situ adalah bagaimana pimpinan paling tinggi, menteri ya, sampai paling bawah terlibat dalam proses pembelajaran, bagaimana menciptakan tadi sebuah budaya belajar yang menghasilkan sebuah perubahan-perubahan. Nah, ini yang menarik. Bagaimana kita bisa menciptakan satu iklim yang baik antara atasan dan bawahan, bawahan dan atasan. Ini kan kolaborasi juga Pak. Nah terutama bagi atasan itu jangan kita ciptakan sesuatu rasa fear atau takut kepada yang bawah. Kita ajak mereka di dalam satu diskusi dan kita lempar tadi apa yang dikatakan oleh Pak Menteri. Apa yang mereka bisa kontribusikan kepada kita. Nah sebagai leader buat saya hari ini, doesn't mean anything being a CEO atau CFO of a company, tapi yang harus kita terapkan adalah being the chief meaningful officer, Pak. Jadi kalau dokter spesialis kedokteran okupasi itu merupakan suatu cabang bidang spesialisasi dari ilmu kedokteran komunitas, di mana ini tentunya komunitasnya adalah pekerja yang berfokus untuk pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan pekerja, kemudian mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang timbul akibat proses kerja atau produksi di lingkungan kerja tersebut. Jadi lebih menitik beratkan ke upaya promotif dan preventif gitu. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Satu hal yang saya harus remind adalah gini, apakah WFO pasti lebih fleksibel dari WFH? Apakah WFH pasti lebih fleksibel dari WFO? Apakah work from anywhere lebih fleksibel daripada dua-duanya? Jawabannya harusnya tidak. Oke. Karena fleksibel ketika kita sempitin menjadi sebuah bentuk, berarti kita tidak fleksibel. Iya betul. Fleksibel ini adalah sebuah sikap, sebuah mindset yang akan berbeda-beda tingkat applicable-nya dari perspektifnya business owner, employee, head, managerial, director, beda-beda. Kita perlu orang yang sama pace-nya. Oke. Jadi
dalam satu tim, kalau kita mau itu kita WFO ataupun WFH ataupun WFA, selama kita larinya nggak sama kenceng, sama aja. Jadi mau kita ketemu setiap hari, kita punya banyak deadline, atau kita punya project, kalau kita nggak sama pace, kita nggak satu visi, ya nggak bisa sih. Ketika seorang leader itu dia mampu mengelola dengan baik, segala fleksibilitas itu tidak masalah. Tetapi harus fair gitu ya, karena kan leader ada yang tipenya nggak enakan. Ini timnya dikasih fleksibel, tetapi ternyata sebenarnya dia nggak maksimal loh hasilnya ya. Iya, tapi mau karena dikoreksi dia nggak baik, ya dia kerjain sendiri gitu kan. Sehingga Iya. dia report ke atasannya lagi kan hasilnya ya selesai. Kerjaan timnya dia cover gitu ya. Tetapi ketika seorang leader itu dia bisa mengontrol timnya dengan baik dan dengan menilai hasilnya dengan fair, saya rasa itu fleksibel itu merupakan peluang. Human Capital and Beyond Summit 2026 yang akan digelar pada bulan September 2026. Dan tema besarnya adalah Harnessing Human-Centric AI and Digitalization to Unlock Next Level Productivity.